Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis ilmu dan kita lanjutkan kembali kajian kita membahas Kitabut Tauhid, dan kita masuk pada tafsir At-Tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Tafsir daripada tauhid dan persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini muallif rahimahullahu taala mencantumkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab." Mereka orang-orang yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari-cari dan mengharap kepada Rabb mereka al-wasilah, perantara, ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini muallif rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini bahwa ada ketika manusia di dunia ini mereka menjadikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengambil orang-orang saleh dijadikan sesembahan mereka. Lah, orang-orang soleh sendiri sebenarnya mereka sendiri berhajat untuk mencari perantara, siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita lihat sejarah, sesembahan-sesembahan dari zaman ke zaman, kita tahu bahwa yang pertama kali terjadi kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi di zaman Nabi Nuh itu ada keluarga namanya keluarga Wud. Al-Quran menyebutnya Wad. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tadharunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Siapa nama-nama orang ini? Siapa Wad, siapa Suwa, siapa Ya'uq, dan begitu seterusnya. Kata para ulama, sebelum diutusnya Nuh alaihi salatu wassalam, kaum Nuh alaihi salatu wassalam
tidak diutus kepada mereka rasul, belum diutus kepada mereka nabi, sehingga mereka masih belajar kepada Wad dan keluarganya, sehingga ketika Allah takdirkan Wad ini meninggal, maka ketokohannya diganti oleh Suwa anaknya. Kemudian ketika Suwa meninggal, kemudian diganti dengan Ya'ub, dan begitu seterusnya sampai diakhiri dengan Nasr. Lah ketika tidak ada lagi satu pun dari mereka itu yang hidup, orang-orang soleh itu, maka syaitan datang kepada kaum Nuh, kemudian membisikkan di telinga mereka agar mereka membuat patung-patung orang-orang soleh itu, supaya dijadikan ibrah dan pelajaran apabila melihat patung-patung orang soleh itu, bangkit semangat mereka ibadahnya itu. Maka dibuatlah patung-patung orang-orang soleh. Generasi pembuat patung ini tidak nyembah, tetapi setelah meninggal generasi yang pertama, datang generasi kedua yang tidak tahu menahu soal bapaknya kenapa sampai membuat patung. Maka lama-lama patung-patung itu ubidat, disembah. Dari sini kita tahu bahwa kesyirikan di zaman Nuh alaihi salatu wassalam itu menyembah patung-patung orang-orang soleh, dijadikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung bahwa orang-orang soleh itu sendiri, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr itu sendiri, mereka sendiri belum ada jaminan masuk surga, walaupun mereka orang soleh, karena mereka bukan para nabi, sehingga mereka sendiri berhajat bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah-wasilah apapun supaya mereka bisa masuk ke dalam surga. Artinya yang disembahnya saja sibuk mencari wasilah supaya mereka bisa dekat dengan Allah. Malah orang yang sibuk seperti ini pula disembah oleh orang-orang. Makanya Allah mengatakan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka para sesembahan itu dari selain Allah Azza wa Jalla, dari orang-orang saleh itu, mereka mencari kepada Rabb mereka al-wasilah, perantara, ayyuhum, siapa di antara mereka, aqrab, yang dekat. Atau contoh yang mudah seperti orang-orang Yahudi yang mereka menuhankan Uzair, ataupun seperti An-Nasrani yang menuhankan Isa, atau seperti orang-orang jahiliyah yang menuhankan para malaikat. Jadi Uzair, Isa, malaikat, mereka sendiri sibuk mendekatkan diri kepada Allah, dan mereka tidak memiliki manfaat dan tidak bisa mencegah madarat, karena datangnya manfaat dan madarat itu datang dari Allah. Mereka sendiri berharap kepada Allah, takut kepada Allah, meminta kepada Allah. Bagaimana makhluk yang semuanya adalah berhajat dekat dengan Allah kemudian kita minta? Maka disinilah letak tafsir tauhid. Makanya kalau kita meminta, mintalah kepada Allah
kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu pakai perantara-perantara, kecuali perantara-perantara yang memang telah disyariatkan. Boleh seseorang itu mengambil wasilah. Nanti ada pembahasannya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa idh qala Ibrahimu li abi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, siapa bapak Ibrahim? Azar. Wa qaumihi, dan kaumnya, sesungguhnya diriku berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, illa alladhi fatarani, kecuali aku hanya menyembah zat yang telah menciptakan diriku. Di sini Allah mu'alif rahimahullahu ta'ala mencontohkan kisah Ibrahim. Ketika mu'alif membuat judul dengan tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah, beliau membawakan kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Ibrahim itu disebut Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Itulah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala diletakkan tentang kisah Ibrahim. Banyak kisah para nabi dalam Al-Quran, dan bagaimana penentangan para nabi terhadap kaumnya. Tapi oleh mu'alif tidak dicantumkan di sini, justru yang dicantumkan adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, karena Ibrahim itu adalah Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Dan Ibrahim juga disebut Hanif, Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Hanif itu artinya orang yang lurus, yang meninggalkan agama bapak dan kaumnya karena dianggap batil, karena dianggap kesyirikan, kemudian beralih kepada agama tauhid, maka disebut Hanif. Dan kalau kita melihat perjalanan Ibrahim alaihi salatu wassalam, banyak peristiwa-peristiwa yang kita bisa petik dari sisi tauhid. Contoh, ketika Ibrahim remaja, Ibrahim berkumpul dengan teman-temannya di malam hari. Kemudian kata Ibrahim sambil melihat ke langit, Ibrahim mengatakan, sambil melihat bintang-bintang itu, Ibrahim mengatakan, hadza Rabbi, bintang-bintang itu adalah Rabbku. Oh, teman-temannya senang. Ibrahim sudah tobat, sudah mau mengakui bintang Tuhannya. Tetapi setelah kemudian bintang-bintang itu satu persatu pergi di waktu subuh, maka Ibrahim mengatakan kepada kaum Ibrahim, kepada sesama anak-anak remaja di zamannya, dia mengatakan, macam mana Tuhan kok bisa pergi? Innila uhibbul afilin, saya tidak suka pergi. Tuhan yang suka-suka pergi, suka-suka datang, katanya. Jadi Ibrahim mulai membuat keraguan-raguan tuh di tengah-tengah kaumnya tuh. Masa Tuhan kok muncul tenggelam, pergi datang kok? Tuhan apa ini, katanya. Kemudian ketika datang bulan purnama, Ibrahim ngumpul lagi sama kaumnya itu.
Kemudian kata Ibrahim, oh jangan-jangan ini Tuhanku. Kenapa? Ini agak besar sikit nih dibandingkan bintang katanya. Sehingga Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, hada Rabbi, jangan-jangan di Tuhanku. Maka kemudian kaumnya mengatakan, oh lihat Ibrahim sudah mulai taubat, sudah mengakui Tuhan kami. Tapi apa yang terjadi ketika bulan itu pergi? Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan di hadapan kaumnya, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kalau seandainya Allah Rabbku tidak memberikan petunjuk kepadaku, tentu aku termasuk orang-orang yang akan sesat. Jadi singgung kepada kaumnya, masa bulan kok kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam. Maka Ibrahim terang-terangan mengatakan, kalau Rabbku tidak memberikan hidayah kepadaku, tentu aku termasuk orang sesat. Di pagi harinya pula Ibrahim melihat matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, ketika Ibrahim melihat matahari terbit sekali, dia mengatakan, hadza rabbi hadza akbar. Oh, ini jangan-jangan Rabbku lebih besar dibandingkan bintang dan bulan. Falamma afalat, ketika matahari itu sudah tenggelam di sore hari, maka Ibrahim terang-terangan mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Kata Ibrahim, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Kalian ini tidak benar. Masa bintang, bulan, matahari kalian sembah ini? Gak benar kalian ini. Inni bari'un mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Lihat bagaimana Ibrahim mengajarkan tauhid kepada kita, bahwa apa yang disembah kaumnya itu dari menyembah bintang, matahari dan bulan itu, mereka sedang menyembah makhluk. Makanya Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Kata Allah, jangan kalian sujud kepada bulan dan matahari, tapi sujudlah kepada zat yang menciptakan keduanya. Sekali lagi Ibrahim mengajarkan tauhid kepada kita, tafsir daripada makna la ilaha illallah. Ini satu kisah dari Ibrahim. Kisah yang kedua, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam masih remaja juga, ketika itu Raja Namrud, Raja Babil, Raja Irak, hendak mengadakan pesta. Pesta lah kayak kita Agustusan gitu ya, pesta kerajaan, di mana mengharuskan seluruh masyarakat Babil keluar, tidak boleh ada yang di rumah. Maka Azar, ayahnya Ibrahim, mengatakan kepada Ibrahim, nak, ada acara, kamu harus pergi bersama ayahmu. Kata Ibrahim, wahai ayahku, pergi saja, fa inni sakin, aku lagi sakit, kau ajak pergi wahai ayahku. Ibrahim pura-pura sakit. Ini pula yang menjadikan dia tidak bisa memberikan syafaat kepada kita, karena dia berdusta. Tapi dustanya Ibrahim ada maksud, bukan dustanya kita ingin mengambil hak orang. Dustanya Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, fa inni sakim, saya sedang sakit, kau saja yang pergi. Rupanya di balik kata-kata ini, Ibrahim ini ada rencana. Ketika Namrud, pembesar-pembesarnya sudah keluar, rupanya Ibrahim tak sakit, bangkit dia, bawa palu, ngendap-ngendap, ngintip-ngintip, masuk ke dalam istana, masuk ke ruangan khusus Raja Namrud. Di situ banyak patung-patung dan berhala-berhala yang disembah kaumnya. Dihancurkan semua kaum patung-patung itu oleh Ibrahim, sampai dikatakan Judadan. Judadan
sampai hancur lebur itu patung itu, karena saking kerasnya Ibrahim menghancurkan patung itu. Akhirnya kemudian setelah Ibrahim menghancurkan patung itu, maka Ibrahim pun kemudian membiarkan patung itu berserak di mana-mana. Fajalahum judadan illa kabiran lahum. Tetapi Ibrahim menyisakan satu patung besar. Sebenarnya Ibrahim itu kenapa tidak menghancurkan patung yang paling besar dan hanya menghancurkan patung-patung kecil saja? Karena tujuan Ibrahim itu bukan menghancurkan patung, Bu. Kalau tujuannya menghancurkan patung, hari ini patung hancur, besok pula dibuat lagi. Hari ini hancur, besok dibuat lagi, besok hancur, besoknya dibuat lagi. Kalau tujuannya menghancurkan patung, patung itu bisa dibuat. Bukan itu maksud Ibrahim. Bukan hendak menghancurkan patung itu semata-mata menghancurkan, tidak, karena patung bisa dibuat lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan alasannya, la'allahum ilaihi yarji'un, agar dengan peristiwa penghancuran patung itu mereka mau kembali dan mereka sadar bahwa patung-patung itu bukan sesembahan mereka. Ketika selesai pesta, Namrud tahu patungnya hancur, maka dia memanggil para pembesar dengan marah, siapa yang menghancurkan patung ini? Akhirnya Namrud pun mengutus mata-mata meneliti siapa nih yang sudah berbuat onar ini, sehingga mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Siapa yang berani-berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, sungguh dia termasuk orang yang zalim. Ketika disebar mata-mata, rupanya ada satu mata-mata mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada anak muda namanya Ibrahim. Kami dengar dia tuh raja yang menghancurkan tuh. Maka para pembesar yang lain mengatakan, fa'tu bihi ala a'yunin nas. Tangkap Ibrahim, biar manusia tahu siapa yang menghancurkan sesembahan kami, la'allahum yashhadun, agar manusia menyaksikan kebejatan orang ini. Maka Ibrahim pun kemudian didatangkan, dihadirkan di hadapan para pejabat dan manusia. Mulailah diinterogasi. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, kau ya yang melakukan ini ya, menghancurkan patung-patung kami ya? Kata Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Di sini letak syahidnya, Bu. Kata Ibrahim, saya tidak melakukan, yang melakukan itu patung yang besar sono. Buktinya palunya ada di lehernya. Kalau aku yang melakukan, tentu palu ada di tanganku. Tapi aku kan tak bawa palu, katanya. Ibrahim dusta kedua kalinya kan. Kemudian Ibrahim berbuat hujah di sini. Apa kata Ibrahim? Fas'aluhum in kanu yantikun. Kalau kalian tidak percaya bahwa aku yang melakukannya, aku bukan pelakunya, tetapi patung yang besar itu pelakunya, tanya sana patung yang besar itu, kok interogasi dia, katanya. Kalimat fas'aluhum in kanu yantikun, interogasi patung yang besar itu sebenarnya kalau seandainya Namrud dan orang-orang itu paham maksudnya, tentu mereka akan sadar bahwa itu bukan sesembahan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bicara. Sudah jelas tidak bisa bicara gitu kan.
Makanya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, "Afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum?" Kaumku, Namrud, apakah kalian menyembah kepada selain Allah yang tidak mendatangkan manfaat sedikit pun kepada kalian dan tidak pula mencegah madarat kepada kalian? Bicara saja patung itu tak bisa, kok kalian sembah pula dia? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Di mana letak akal kalian, kata Ibrahim. Sebenarnya Ibrahim ini hujahnya kuat. Mereka sadar bahwa memang patung yang mereka sembah itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa mencegah madarat. Bicara pun tidak. Kalau mereka Tuhan, ketika dihancurkan mereka akan melindungi diri mereka. Mereka melindungi diri mereka saja tidak bisa, macam mana akan melindungi orang lain? Karena mereka tidak bisa membantah Ibrahim, hujah tauhid yang kuat, mulailah mereka mencari-cari alasan untuk mengadab Ibrahim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar Ibrahim, bela Tuhan-Tuhan kalian jika kalian betul-betul membela Tuhan-Tuhan kita. Akhirnya terjadilah peristiwa pembakaran, dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kul ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Maka Ibrahim pun selamat dari pembakaran itu dan apinya menjadi dingin, dan itu mukjizat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini peristiwa yang kedua, bagaimana Ibrahim mengajarkan tauhid kepada kita. Peristiwa yang ketiga, ketika Ibrahim diuji oleh Allah Azza wa Jal untuk menyembelih Ismail. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam bermimpi menyembelih putranya, dan mimpi seorang nabi itu wahyu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail usianya sudah sampai kepada sa'ya. Sa'ya itu artinya sudah bisa dipakai. Ada yang mengatakan usianya akil balik 15 tahun. Jadi Ismail itu sudah 15 tahun ketika itu, dan belum pernah jumpa dengan Ibrahim ayahnya. Sejak kecil ditaruh, kemudian ayahnya pergi. Sekarang Ismail sudah tua, sudah besar, ya bukan tua, sudah besar, sudah menginjak remaja karena usianya sudah 15 tahun ke atas. Artinya kan usia-usia anak 15, 16, 17 itu kan, kalau dia anak soleh, apalagi laki-laki, itu kan membanggakan orang tua, Bu ya. Ibu punya anak, mungkin anaknya SMP kelas 3, SMA kelas 1 lah gitu ya, hafal Quran, bisa ceramah, itu kan bangga orang tua tuh ya. Itu artinya kan usia-usia 15 tahun, 16 tahun itu kan sudah bisa diajak bicara, Bu. Sudah bisa diajak dialog, bisa diajak rapat, bisa diajak tukar pikiran. Lah Ismail itu ketika itu usianya ya kurang-kurang sekitar itulah 15-16 tahun. Maka Ibrahim tiba-tiba memanggil Ismail dan mengatakan, ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, semalam bapakmu bermimpi. Dalam mimpi bapakmu ini menyembelih kamu, nak. Bagaimana pendapatmu? Karena Ismail terdidik dari seorang wanita namanya Hajar, yang ketika ditinggal di padang pasir, tawakalnya luar biasa kepada Allah dan mengatakan, ya Ibrahim, kenapa kau tinggalkan aku di sini? Tapi kalau ini perintah Allah, pergi kau. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan diriku. Ucapan Hajar menancap di putranya Ismail, sehingga tawakalnya kuat dan mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
wahai ayahku, lakukan apapun yang diperintahkan Allah, kau akan dapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Sehingga dalam kisah itu Ismail ketika ceritakan Ibrahim akan menyembelih Ismail, dia sendiri yang pulang ke rumah, Bu. Pamitan dengan ibunya, membawa pisau, membawa tali, kemudian pergi. Setelah pamitan dengan ibunya, kemudian pergi membawa pisau dan tali. Ketika sampai di tempat lokasi, maka pisau dan tali itu diberikan kepada ayahnya Ibrahim untuk diikat dan untuk disembelih. Subhanallah. Kalau anak sekarang, Bu, mungkin kabur, Bu, ya, mau disembelih bapaknya, bagus kabur ya. Tapi Ismail mendapatkan pendidikan tauhid dari ayahnya. Ketika betul-betul diikat, kemudian pisau sudah diiris-iris di tengkuk Ismail, tapi Allah buat tumpul tuh pisau. Kemudian tiba-tiba ada teriakan dari langit, an sadaqah abdi, an saddaqta ru'ya, an saddaqta ru'ya. Walamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpimu, artinya kau lulus ujian. Ya. Nah, dari sini ada pelajaran tauhid di mana Ibrahim mendahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan kepada anaknya. Ya, coba anak-anak itu main di luar saja, jangan di dalam masjid ya, biar nggak ganggu. Jadi di sini Ibrahim juga mengajarkan hanya mencintai Allah saja, tidak mencintai yang lainnya. Sampai kepada anak yang sudah lama tidak punya anak, sekali punya anak disuruh disembelih pula gitu ya. Berarti Ibrahim mengajarkan kepada kita kecintaan hanya diberikan kepada Allah, dan itu makna tauhid, makna daripada tauhid. Intinya bahwa itulah diantara 3 kisah yang masyhur dalam Al-Quran, bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam memahamkan kepada kita makna tafsir la ilaha illallah atau tafsir tauhid. Wa idh qala Ibrahimu li abi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya diriku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah, illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan diriku. Kalimat illa alladhi fatarani ini kalimat isbat namanya, Bu, ya, penetapan. Sebelumnya Ibrahim membuat kalimat penafian, peniadaan, sekarang mulai ada penetapan. Itulah makna la ilaha illallah. La ilaha artinya peniadaan, pembuangan. Illallah artinya penetapan. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, dibuang semuanya. Illallahu, kecuali Allah saja yang berhak disembah. Ini juga sama. Innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, dibuang semuanya, sesembahan bapak dan kaumnya. Baru kemudian Ibrahim menetapkan illalladzi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakan diriku. Itulah makna la ilaha illallah. Kalimat illalladzi fatarani, kecuali aku hanya menyembah zat yang menciptakan diriku. Ya, karena sudah pantas zat yang bisa menciptakan disembah. Kalau zat itu tidak bisa menciptakan, macam mana kita sembah? Apalagi zat itu bukan hanya tidak bisa menciptakan, bahkan dia pun diciptakan. Makanya Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la
yuqinun. Apakah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah itu tercipta dengan sendirinya, atau mereka tercipta dari segala sesuatu, atau mereka mampu menciptakan langit dan bumi? Bahkan orang musyrik pun ragu-ragu dengan keyakinannya. Kita tanya mereka yang menyembah kepada selain Allah itu, Bu ya, 3 pertanyaan sebagaimana ayat ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Pamannya ada orang yang berhala, dan berhalanya itu terbuat dari batu ataupun dari pohon. Tanya berhala itu, apakah berhala itu tercipta dengan sendirinya? 1. 2, apakah berhala itu diciptakan dari segala sesuatu? 3, apakah berhala itu menciptakan langit dan bumi? Mereka tidak akan sanggup untuk menjawab. Pertama, apakah berhala itu tercipta dengan sendirinya? Mustahil. Berhala itu diciptakan manusia, dipahat, digergaji, dibentuk dan begitu seterusnya. Bukan tercipta dengan sendirinya kan? Dia diciptakan manusia. Atau dia dicipta dari segala sesuatu? Iya, dicipta dari segala sesuatu, dari batu, dari pohon dan sejenisnya. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Tidak, mereka tidak bisa menciptakan langit dan bumi, karena mereka sendiri tercipta, bukan mencipta. Maka ketika ada Tuhan yang dia dicipta bukan mencipta, yang dicipta dari makhluk-makhluk Allah, dari batu, pohon dan yang semisalnya, dan tidak sanggup menciptakan langit dan bumi, layakkah sesembahan seperti ini disembah? Tidak layak. Yang layak disembah adalah illalladzi fatarani, zat yang bisa menciptakan, itulah yang berhak untuk disembah. Dia bisa menciptakan segala sesuatu sehingga wajar untuk disembah. Ya, kalau Tuhan-Tuhan selain daripada Allah tidak bisa menciptakan sesuatu, macam mana akan disembah? Dan ini makna tauhid artinya, Bu ya. Taib. Kemudian firman Allah yang ketiga, ittakhadhu arahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, padri-padri dan juga ahbar-ahbar, uskup-uskup, mereka para uskup dan para padri itu dijadikan arbaba min dunillah, sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, Bu, menarik dalam ayat ini. Jadi dulu ada seorang sahabat namanya Adi ibn Hatim At-Ta'i. Adi ibn Hatim At-Ta'i. Adi ibn Hatim ini, Bu, dia mantan uskup, mantan pendeta di zaman itu. Jadi Allah berikan hidayah, Adi ini masuk Islam di zaman Nabi. Kemudian setelah Adi bin Hatim ini masuk Islam, turun ayat ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Turun ayat ini. Mereka orang-orang Yahudi ataupun Nasrani mengambil uskup dan padri mereka, rob-rob yang disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Adi bin Hatim, dia datang kepada Rasul. Rasul, lasna na'buduhum. Rasul, aku pernah jadi pendeta, dan mereka tidak menyembah pendeta. Karena aku pernah jadi pendeta, nggak ada yang nyembah pendeta, nggak ada yang sujud rukum ke pendeta, nggak ada. Bagaimana di sini Allah mengatakan mereka mengambil uskup dan padri mereka rob-rob selain daripada Allah? Padahal tidak ada yang dijadikan rob, tidak ada orang-orang yang sujud ruku kepada kami, walaupun kami dulu seorang uskup, kata Adi bin Hatim At-Ta'i. Maka Rasul menjelaskan, bukan itu maksudnya. Bukan berarti menjadikan orang sesembahan selain Allah itu harus sujud depan dia, sujud depan dia, ruku depan dia. Bukan itu maksudnya. Kata Nabi SAW, alaysa yuhilluna lakum ma harramallah fatuhilluna.
Wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. Hei Adi, saya mau tanya, bukankah mereka menghalalkan kepada kalian yang Allah haramkan kemudian kalian ikut menghalalkannya? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kemudian kalian ikut-ikut mengharamkannya? Kalau kata uskup kalian haram, kalian katakan haram. Kalau kata padri kalian haram, kalian katakan haram, walaupun Allah tidak pernah mengharamkan. Ataupun kalau uskup mengatakan halal, kalian katakan halal, padahal Allah tidak pernah menghalalkannya. Kata Adi Ibn Hatim atau iya, betul Rasul, kami ini hanya taklid kepada para uskup kami. Kami menghalalkan apa yang mereka haramkan, kami menghalalkan apa yang mereka halalkan, kami mengharamkan apa yang mereka haramkan, walaupun Allah tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan. Makanya Rasul mengatakan, fatilka ibadatu ma, itulah berarti kalian menyembah uskup dan padri-padri kalian. Karena hak mutlak masalah halal dan haram itu punya Allah. Kita tidak berhak menghalalkan, mengharamkan sesuatu, karena tahlil dan juga tahrim itu halal milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini makna tauhid. Tidak boleh mengkultuskan manusia di atas kedudukannya sebagai manusia. Tidak boleh memuja dan memuji manusia di atas kedudukannya sebagai manusia, walaupun dia para wali, walaupun dia para nabi. Tidak boleh kita kultuskan sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka para wali, para nabi sendiri tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah madarat kecuali karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala izinkan, Allah anugerahkan kepada mereka mujizat dan karamah. Tetapi kalau kita mengkultuskan manusia sehingga disejajarkan dengan Allah azza wa jalla, itulah bentuk kesyirikan. Kemudian ayat yang ketiga, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara sebagian manusia ada yang mengambil Tuhan selain daripada Allah andadan, sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu, Bu, terbagi menjadi tiga manusia itu ya. Pertama, ada orang yang mencintai hanya kepada Allah saja, dan mereka para nabi, orang-orang saleh dan para pengikut para nabi dan rasul dan orang-orang yang saleh, mereka hanya cinta kepada Allah. Dunia itu dinamberberapkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mencintai berhala, lebih mencintai berhala tersebut dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaannya hanya kepada berhala saja, tidak ada kecintaan kepada Allah sama sekali. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ada orang yang 50-50. Satu sisi dia mencintai Allah, sisi lain dia mencintai berhala-berhalanya. Itulah yang dimaksud firman Allah, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada di antara sebagian manusia itu yang mengambil selain daripada Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu, dalam satu waktu juga mereka mencintai Allah. Dan ini jatuh kepada syirkul mahabbah namanya, Bu ya. Kesyirikan dalam bab cinta. Karena namanya cinta dan benci itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Satu sisi ibu membaca tauhid la ilaha illallah, sisi lain pula masih datang ke dukun. Satu sisi ibu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sisi lain masih juga datang ke
tangkal-tangkal dan jimat-jimat. Masih percaya dengan kelenik-kelenik, masih percaya dengan khurafat-khurafat. Padahal ibu membaca la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ya. Maka ini penting ya. Jangan sampai jatuh kepada syirku al-mahabbah. Dan yang terakhir beliau mencantumkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dan dia kufur dengan apa yang disembah selain daripada Allah, maka terjagalah harta darah dan juga hisabnya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus kufur, mengingkari sesembahan selain daripada Allah. Maknanya mengingkari sembahan selain daripada Allah itu seperti orang Nasrani harus kufur dengan Isa, bahwa Isa bukan Tuhan, Uzair bukan Tuhan, malaikat bukan Tuhan, para wali bukan Tuhan, para nabi bukan Tuhan. Kita harus kufur. Termasuk juga benda-benda mati seperti batu bukan Tuhan, pohon bukan Tuhan. Semua selain daripada Allah itu makhluk. Kita harus kufur dengan perkara-perkara itu. Maka kalau dia sudah betul-betul mengucapkan la ilaha illallah dan kufur dengan sesembahan selain daripada Allah, maka terjagalah harta darah dan hisabnya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara tafsir tauhid dan syahadat an la ilaha illallah. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sini, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana mau bertanya namun di luar tema ya. Apa hukumnya seorang anak gadis yang sudah dewasa berjualan online untuk menekuni hobi menambah jajan dan mengisi waktu luang, sementara orang tuanya mampu menafkahinya? Menurut syariat Islam itu bagaimana Ustadz? Apakah ada larangan untuk wanita muslimah bekerja kecuali ada uzur syar'i? Apakah ayahnya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan anaknya, dan jika boleh wanita muslimah boleh berdagang, bekerja, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Ya. Baik. Kalau ibu punya anak gadis, yang namanya anak itu aset, Bu. Ibu saja punya mobil sampai digores tetangganya marah tuh kan, atau kacanya dipecahkan, ibu marah-marah itu. Jangankan mobil motor saja dipecahkan kaca spionnya kan marah, Bu ya. Artinya bahwa aset yang jelas-jelas aset duniawi saja emannya luar biasa kita kan. Lah anak ini bukan aset dunia saja, Bu, tapi aset akhirat. Dia bukan hanya di dunia qurratu ayun, tapi di akhirat juga bisa menolong orang tuanya. Karena anak itu aset yang sangat berharga, sampai disabdakan oleh Rasul, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulahu.
anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi sampai disebut sama Nabi, karena memang anak itu aset luar biasa. Nah, karena aset anak ini berharga untuk kita, kalau memang dia waktunya belajar, Bu, maka janganlah disuruh mencari dunia dengan alasan apapun, menekuni hobi lah, apalah, ngisi waktu. Karena dunia ini namanya dunia, Bu. Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia ini menipu, Bu, menyeret. Apalagi soal harta, harta itu disebut mal, kecenderungan untuk memilikinya. Nanti kalau anak sudah terjun di pekerjaan dan sudah pernah pegang uang, sementara dia waktunya waktu belajar, maka dunia akan mengalahkannya, Bu. Pasti akhirat akan terkalahkan dengan dunia. Maka kalau anak ini masih waktu belajar, tidak usah. Sebaiknya ngisi waktu itu suruh ngapal Quran, suruh murojaah, suruh belajar. Kan waktunya belajar, ngapain pula kemudian cari uang. Apalagi ibu di sini cerita sanggup membiayai anak gitu kan. Kalau sanggup membiayai anak, ngapain pula kemudian dia pula disuruh cari kerja. Jadi saya sarankan tidak usah. Apalagi yang namanya dunia internet saat ini, kalau kita tidak ada iman, tidak ada takwa, tidak ada takut, tidak ada wara, pasti akan terseret kepada dosa tersembunyi, dan itu lebih bahaya dibandingkan dosa terang-terangan. Berzina setiap hari dengan handphonenya, karena handphone ini ngeri. Pertengkaran suami istri gara-gara handphone, perceraian gara-gara handphone, orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara handphone, semua gara-gara handphone. Orang bisa diculik anak orang gara-gara handphone, kenalan di Facebook, ketemu akhirnya dibunuh. Jadi sebaiknya tidak perlu. Kalau saran saya, tidak perlu, apalagi orang tuanya sanggup, dan orang tuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Maka biarlah dia belajar dulu. Apalagi anak gadis, ya, anak gadis itu arahkan ke hafal Quran. Nanti juga ujung-ujungnya jadi berumah tangga. Yang cari nafkah kan suaminya, bukan dia. Ya. Wallahu a'lam. Bekali saja dengan ilmu agama. Assalamualaikum Ustaz, apakah termasuk syirik? Apa ini? Syirkul, apakah termasuk syirik? Minta nasihat petunjuk dari orang yang dianggap soleh. Tidaklah. Kalau orang solehnya ini memang masih hidup, bukan orang mati, datang minta nasihat, ya bukan syirik, malah itu dianjurkan lah. Sangat dianjurkan sekali minta nasihat kepada orang soleh, dan itu tawasul yang dibolehkan seperti itu. Ya, bismillah, apa hukumnya